Simloh merupakan aplikasi yang berbasis laman atau web-based. Adapun spesifikasi umum komputer yang dibutuhkan pengguna atau user untuk mengoperasikan Simloh yaitu prosesor dual core dengan RAM 2 GB. Untuk dapat mengakses aplikasi, pastikan koneksi jaringan internet atau LAN sudah terhubung dengan baik. Untuk mengakses Simloh, dapat menggunakan peramban atau browser seperti Mozilla Firefox, namun penggunaan Google Chrome lebih disarankan. Kemudian, buka Google Chrome. Langkah pertama, ketika browser sudah terbuka, ketikkan alamat link Simloh. Dan kemudian akan tampil halaman seperti di bawah ini. Untuk mengakses aplikasi Simloh, user pendamping diharuskan login terlebih dahulu. Login menggunakan username dan password yang telah dikirimkan melalui email. Setelah user berhasil login ke dalam aplikasi, tampilan pertama pada halaman user penyuluh adalah halaman beranda. Di halaman beranda ini terdapat data dashboard. Data dashboard ini berisi data penyuluh, data KTH binaan, data PKSN binaan, dan juga profil penyuluh, sehingga memudahkan user untuk menampilkan data-data tersebut. Kemudian, pada bagian sebelah kiri berupa menu-menu aplikasi yang ada beranda, data penyuluh, KTH binaan, Gapoktan binaan, PKSN binaan, laporan BOP, tanya jawab, profil. Kemudian terdapat sistem tematik yaitu seperti Cyber Extension, Forestamart, dan juga portal Puslo. Selanjutnya, user bisa klik pada bagian pojok kanan atas untuk menampilkan halaman profil. Klik menu My Profile. Menu ini berfungsi untuk menampilkan data profil user penyuluh. Selain menampilkan data profil, menu ini berfungsi untuk merubah password. Berikut adalah tampilan data profil user. Apabila user akan merubah password, silakan isi password baru dan kemudian konfirmasi password baru. Kemudian klik simpan untuk merubah password yang baru. Dan juga klik logout untuk keluar dari aplikasi Simloh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan laporan BOP. Dalam pelaporan tersebut, terdapat 6 tahapan kegiatan yang harus diisi, yaitu kegiatan persiapan, kegiatan pelaksanaan, kegiatan monef dan pelaporan, kegiatan pengembangan penyuluhan, kegiatan pengembangan profesi, dan kegiatan lain-lain. Fitur selanjutnya adalah menu laporan BOP. Menu ini berfungsi untuk membuat laporan BOP sesuai dengan bulan periode laporan yang sudah dibuat. Berikut adalah tampilan laporan BOP yang telah diinput. Pada kolom status, terdapat 3 status. Yang pertama adalah draft. Kemudian setelah draft dikirimkan, status berubah menjadi menunggu persetujuan atasan. Kemudian, setelah laporan disetujui oleh atasan, status berubah menjadi disetujui. Kemudian, di sini terdapat tombol yang bergambar sampah, yang artinya untuk menghapus laporan BOP pada periode tertentu.
Kemudian, langkah-langkah untuk membuat laporan BOP adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik tombol buat periode laporan. Maka akan tampil halaman form input sebagai berikut. Kemudian, pilih periode bulan BOP, pilih periode tahun BOP, pilih pangkat pada periode ini, kemudian pilih jabatan pada periode ini, kemudian masukkan dinas KPH CDK pada periode ini. Kemudian klik centang untuk menyetujuinya dan simpan. Setelah disimpan, kembali pada halaman sebelumnya, akan muncul laporan BOP dalam bentuk draft. Langkah selanjutnya adalah klik laporan BOP. Berikut adalah tampilan laporan BOP berdasarkan jenis laporan kegiatan. Langkah pertama untuk membuat laporan BOP adalah lengkapi form laporan jenis kegiatan persiapan sesuai dengan bulan berjalan. Klik bagian persiapan, kemudian akan muncul halaman form sebagai berikut. Pertama, isi form sasaran wilayah kerja berdasarkan persiapan jenis kegiatan, yang terdiri dari identifikasi potensi, penyusunan programa, dan penyusunan rencana kerja penyuluhan. Selanjutnya, isi keterangan dan lampirkan hasil kegiatan atau output. Untuk melampirkan output, pilih tombol Choose File, kemudian pilih file yang ingin diunggah, maksimal 2 MB. Untuk menambahkan file lebih dari 1, klik tombol plus. Setelah itu, lampirkan foto-foto kegiatan dan beri keterangan. Untuk melampirkan, klik tombol Choose File dan kemudian pilih foto yang ingin diunggah, maksimal 2 MB. Setelah itu, apabila ingin mengunggah lebih dari satu foto, klik tombol plus. Ulangi langkah tersebut pada penyusunan programa dan penyusunan rencana kerja penyuluhan. Apabila ada kegiatan lain yang ingin dicantumkan dalam laporan, maka harus mengisi form jenis kegiatan lainnya. Diisi berdasarkan jenis kegiatan, kemudian diisi sasaran tema atau judulnya, dan kemudian melampirkan hasil kegiatan atau output dengan memberi keterangan, dan juga untuk mengunggah output, klik tombol Choose File, pilih file yang ingin diunggah maksimal 2 MB. Apabila ingin menambah output lagi, klik tombol plus, kemudian untuk melampirkan foto, beri keterangan, kemudian klik tombol Choose File, pilih file yang ingin diunggah maksimal 2 MB. Apabila ingin melampirkan foto lebih dari satu, klik tombol plus. Apabila sudah selesai, klik simpan. Kemudian, kembali pada halaman sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah lengkapi form laporan jenis kegiatan pelaksanaan sesuai dengan bulan berjalan. Klik bagian pelaksanaan. Kemudian akan tampil halaman form sebagai berikut. Isi form sasaran wilayah kerja berdasarkan pelaksanaan jenis kegiatan, yang terdiri dari pendampingan KTH atau kelompok dan penyusunan materi. Kemudian, untuk melampirkan output, isi keterangan di bagian ini, kemudian klik Choose File untuk melampirkan file output, maksimal 2 MB. Apabila output yang ingin dilampirkan lebih dari satu, klik tombol plus. Kemudian, untuk melampirkan foto-foto kegiatan, ketik keterangan pada kolom ini, kemudian klik Choose File,
pilih file yang akan diunggah, maksimal 2 MB. Kemudian, apabila lebih dari satu foto yang ingin diunggah, klik tombol plus. Ulangi langkah tersebut pada penyusunan materi. Apabila ada kegiatan lainnya yang ingin dilampirkan, isi form sebagai berikut, yaitu mulai dari jenis kegiatan, kemudian sasaran tema atau judulnya, kemudian untuk melampirkan output, beri keterangan pada kolom ini, kemudian klik choose file, dan pilih file yang ingin dilampirkan, maksimal 2 MB. Apabila file yang ingin dilampirkan lebih dari satu, klik tombol plus. Kemudian, lampirkan foto-foto kegiatan lainnya dengan cara mengisi keterangan di sini. Kemudian, klik tombol choose file untuk memilih file yang ingin diunggah, maksimal 2 MB. Apabila file yang ingin diunggah lebih dari satu, klik tombol plus. Kemudian, setelah selesai, klik simpan. Langkah selanjutnya adalah lengkapi form laporan jenis kegiatan, monef, dan pelaporan sesuai dengan bulan berjalan. Klik bagian monef dan pelaporan. Kemudian, isi form sasaran wilayah kerja berdasarkan jenis kegiatan monef dan pelaporan, yang terdiri dari monitoring kegiatan kelompok dan laporan bulanan. Kemudian, untuk melampirkan hasil kegiatan, ketik keterangan file di sini, kemudian klik choose file untuk memilih file yang ingin diunggah, maksimal 2 MB. Apabila file yang ingin diunggah lebih dari satu, klik tombol plus. Kemudian, untuk melampirkan foto-foto kegiatan, ketik keterangannya di sini, kemudian klik choose file, lalu pilih file yang ingin diunggah, maksimal 2 MB. Kemudian, klik tombol plus apabila ada lebih dari satu foto yang ingin diunggah. Ulangi langkah-langkah tersebut pada laporan bulanan. Apabila ada jenis kegiatan lainnya, isi form bagian jenis kegiatan di sini, kemudian isi sasaran tema atau judul kegiatan, kemudian untuk melampirkan hasil kegiatan, ketik keterangan di sini, kemudian klik choose file untuk memilih file yang ingin diunggah, maksimal 2 MB. Apabila file yang ingin diunggah lebih dari satu, klik tombol plus. Kemudian, untuk melampirkan foto-foto kegiatan, ketik keterangan di sini, dan kemudian klik choose file untuk memilih file yang ingin diunggah, maksimal 2 MB. Apabila file yang ingin diunggah lebih dari satu, klik tombol plus. Apabila sudah selesai, klik simpan. Langkah selanjutnya adalah lengkapi form laporan jenis kegiatan pengembangan penyuluh. Pada jenis kegiatan ini, khusus untuk penyuluh kehutanan ahli dan diisi sesuai dengan bulan berjalan. Klik bagian pengembangan penyuluhan. Kemudian akan tampil halaman form sebagai berikut. Selanjutnya, isi form sasaran wilayah kerja berdasarkan jenis kegiatan pengembangan penyuluhan, yang terdiri dari menyusun konsep petunjuk teknis dan peraturan-peraturan. Kemudian, isi keterangan hasil kegiatan atau output. Kemudian, klik choose file untuk mengunggah file yang ingin dilampirkan, maksimal 2 MB. Apabila file yang ingin dilampirkan lebih dari satu, klik tombol plus. Kemudian, untuk melampirkan foto kegiatan, beri keterangan pada kolom ini. Kemudian, klik choose file untuk memilih file yang ingin diunggah, maksimal 2 MB. Apabila file yang ingin diunggah lebih dari satu, klik tombol plus. Kemudian, apabila ada jenis kegiatan lainnya, isi jenis kegiatan lain pada kolom ini. Kemudian, isi sasaran tema atau judul kegiatan. Untuk melampirkan output, beri keterangan pada kolom ini. Kemudian, klik choose file untuk memilih file yang ingin diunggah, maksimal 2 MB. Kemudian, apabila file yang ingin diunggah lebih dari satu,
klik tombol plus. Kemudian, untuk melampirkan foto-foto kegiatan, isi keterangan pada kolom ini, kemudian klik choose file untuk memilih file yang ingin diunggah maksimal 2 MB. Apabila file yang ingin diunggah lebih dari 1, klik tombol plus. Apabila sudah selesai, klik simpan. Langkah selanjutnya adalah lengkapi form laporan jenis kegiatan pengembangan profesi sesuai dengan bulan berjalan. Klik bagian pengembangan profesi, kemudian akan tampil halaman form sebagai berikut. Kemudian, isi form jenis kegiatan dan sasaran wilayah kerja yang terdiri dari pengembangan profesi. Kemudian, untuk melampirkan hasil kegiatan atau output, ketik keterangan di sini, kemudian klik choose file untuk memilih file yang ingin diunggah maksimal 2 MB. Apabila file yang ingin diunggah lebih dari 1, klik tombol plus. Kemudian, untuk melampirkan foto-foto kegiatan, ketik keterangan pada kolom ini, kemudian klik choose file untuk memilih file yang ingin diunggah maksimal 2 MB. Apabila file yang ingin diunggah lebih dari 1, klik tombol plus. Kemudian, apabila ada jenis kegiatan lainnya, isi form sebagai berikut. Isi jenis kegiatan, kemudian isi sasaran, tema, atau judul kegiatan. Untuk melampirkan hasil kegiatan atau output, ketik keterangan pada kolom ini, kemudian klik choose file untuk memilih file yang ingin diunggah maksimal 2 MB. Kemudian, apabila file yang ingin diunggah lebih dari 1, klik tombol plus. Kemudian, untuk melampirkan foto-foto kegiatan, isi keterangan pada kolom ini, kemudian klik choose file untuk memilih file yang ingin diunggah maksimal 2 MB. Apabila file yang ingin diunggah lebih dari 1, klik tombol plus. Kemudian, bila sudah selesai diisi, klik simpan. Langkah selanjutnya adalah lengkapi form laporan jenis kegiatan lain-lain apabila ada, sesuai dengan bulan berjalan. Klik kegiatan lain-lain, kemudian akan tampil halaman form sebagai berikut. Kemudian, isi form jenis kegiatan dan sasaran wilayah kerja. Kemudian, untuk melampirkan hasil kegiatan atau output, ketik keterangan pada kolom ini, kemudian klik choose file untuk memilih file yang ingin diunggah maksimal 2 MB. Apabila file yang ingin diunggah lebih dari 1, klik tombol plus. Kemudian, untuk melampirkan foto-foto kegiatan, ketik keterangan pada kolom ini. Kemudian, klik choose file untuk memilih file yang ingin diunggah maksimal 2 MB. Apabila file yang ingin diunggah lebih dari 1, klik tombol plus. Kemudian, apabila ada jenis kegiatan lainnya, isi form sebagai berikut. Isi jenis kegiatan, kemudian isi sasaran, tema, atau judul kegiatan. Untuk melampirkan hasil kegiatan atau output, ketik keterangan pada kolom ini, kemudian klik choose file untuk memilih file yang ingin diunggah maksimal 2 MB. Apabila file yang ingin diunggah lebih dari 1, klik tombol plus. Untuk melampirkan foto-foto kegiatan, ketik keterangan pada kolom ini. Kemudian, klik choose file untuk memilih file yang ingin diunggah maksimal 2 MB. Apabila file yang ingin diunggah lebih dari 1, klik tombol plus. Apabila sudah selesai, klik simpan. Tidak semua kegiatan dalam laporan BOP harus diisi. Sesuaikan dengan yang dilakukan pada bulan yang akan dilaporkan. Apabila form laporan BOP telah diisi dengan sesuai dan benar, selanjutnya user dapat mengirim laporan BOP tersebut. Klik tombol preview untuk melihat hasil laporan BOP sebelum dikirim. Langkah selanjutnya, apabila form input sudah sesuai dan benar, silahkan klik tombol kirim laporan BOP untuk disetujui oleh atasan. Maka akan tampil notifikasi sebagai berikut.
klik tombol OK, maka akan muncul pemberitahuan sebagai berikut. Apabila data laporan BOP sudah sesuai, maka data yang sudah dikirim tidak bisa diedit kembali. Klik tombol OK. Setelah dikirim, maka akan muncul pesan berhasil. Laporan tersebut berubah status dari draft menjadi menunggu persetujuan atasan. Langkah selanjutnya, apabila laporan BOP telah disetujui, user dapat mencetak laporan BOP yang telah disetujui tersebut. Apabila laporan BOP telah disetujui oleh atasan, maka status berubah menjadi disetujui. Klik tombol laporan BOP, maka akan tampil halaman seperti berikut. Kemudian, klik tombol file laporan BOP untuk menampilkan laporan BOP yang telah disetujui. Kemudian akan tampil file laporan yang telah disetujui. Tombol kembali untuk kembali pada halaman sebelumnya, dan tombol cetak digunakan untuk mencetak laporan BOP. Klik cetak untuk mencetak. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang data penyuluh, data KTH binaan, data Gapoktan binaan, data PKSN binaan, dan laporan. Langkah selanjutnya, melengkapi data pribadi user penyuluh. Untuk melengkapi data tersebut, klik menu data penyuluh. Selanjutnya, isi form data pribadi. Di dalam form data pribadi, terdapat data golongan atau pangkat terakhir, data jabatan saat ini, data pendidikan terakhir, data SK wilayah kerja terakhir, dan data wilayah kerja terakhir. Kemudian, setelah semua data diisi, klik simpan, dan akan tersimpan dalam profil Anda. Kemudian, selanjutnya mengisi diklat yang pernah diikuti. Dalam form ini, terdapat nama diklat atau pelatihan yang pernah diikuti, tahun, kemudian sertifikat atau bukti mengikuti kegiatan diklat. Kemudian klik simpan dan akan tersimpan. Selanjutnya, mengisi prestasi yang pernah diraih oleh penyuluh. Dalam form ini terdapat jenis prestasi, nama prestasi, tahun prestasi diperoleh, dan pilih lampiran bukti. Kemudian klik simpan dan akan tersimpan di bawah ini. Langkah selanjutnya, user penyuluh dapat menambahkan data kelompok tani hutan atau KTH binaan sesuai dengan data KTH user penyuluh masing-masing. Caranya, dengan klik menu KTH binaan, kemudian akan muncul form untuk mengisi daftar KTH binaan penyuluh. Untuk menambahkan KTH binaan, klik menu drop down, pilih kelompok, kemudian ketikkan nama dari KTH binaan penyuluh, dan kemudian klik tambahkan. Apabila tidak muncul KTH binaan yang ingin ditambahkan, klik di sini untuk menambahkan KTH binaan baru. Di sini terdapat form untuk input data kelompok. Kemudian perlu diisi data kelompok.
ini data lokasi, data kontak kelompok, dan kemudian simpan. Bila sudah disimpan, kembali ke menu tadi, kemudian lakukan pilihan lagi, ketik namanya, dan tambahkan. Kemudian KTH binaan akan tercantumkan pada list. Kemudian, di sini terdapat dua tombol aksi. Tombol aksi bergambar pensil adalah untuk mengedit data KTH binaan. Kemudian, tombol aksi bergambar sampah yaitu untuk menghapus KTH binaan. Tahapan selanjutnya, user penyuluh dapat menambahkan data Gapoktan sesuai data user penyuluh masing-masing. Caranya, klik menu Gapoktan binaan. Kemudian, pilih Gapoktan binaan yang akan dimasukkan ke dalam list. Kemudian ketik namanya dan tambahkan. Apabila tidak ditemukan nama Gapoktan yang diinginkan, klik tombol tambah baru. Di sini dapat ditambahkan data Gapoktan, data lokasi Gapoktan, kemudian data kontak Gapoktan. Setelah selesai ditambahkan data-data tersebut, klik simpan. Kemudian, kembali pada menu Gapoktan binaan. Kemudian, pilih menu drop down, pilih Gapoktan binaan, kemudian ketikkan nama Gapoktan yang sudah ditambahkan, kemudian tambahkan. Dan, Gapoktan tersebut akan tersimpan dalam list yang ada di bawah ini. Di sini terdapat dua tombol aksi, yaitu yang pertama adalah yang bergambar pensil untuk mengedit data Gapoktan, yang bergambar sampah untuk menghapus data Gapoktan. Tahapan selanjutnya, user penyuluh dapat menambahkan data PKSM binaan sesuai data binaan dari user penyuluh masing-masing. Caranya, klik menu PKSM binaan. Kemudian, pilih menu drop-down PKSM binaan, klik, kemudian ketikkan nama PKSM binaan dalam kolom ini. Kemudian, klik tambahkan. Apabila nama PKSM belum tercantum dalam pilihan, klik di sini. Kemudian, data PKSM dapat diisikan pada kolom data pribadi, data registrasi PKSM, kemudian data SK, kegiatan PKSM, dan lokasinya. Kemudian, klik simpan. Kemudian, kembali pada menu PKSM binaan. Untuk data yang sudah ditambahkan tadi, klik menu drop down, dan kemudian ketikkan nama yang sudah ditambahkan, dan klik tambahkan. Kemudian, nama PKSM tersebut akan tercantum dalam list yang ada di bawah. Selanjutnya, di sini ada dua tombol aksi. Yang pertama adalah tombol bergambar pensil digunakan untuk mengedit data PKSM binaan. Kemudian, tombol bergambar sampah digunakan untuk menghapus data PKSM binaan. Fitur selanjutnya adalah laporan. Menu ini berfungsi untuk menampilkan laporan atau aktivitas penyuluh terhadap penggunaan aplikasi Simlo. Dalam menu ini dapat digunakan untuk mencetak laporan. Caranya, pilih bulan pada menu drop-down bulan, kemudian pilih tahun pada menu drop-down tahun, kemudian klik cari, dan kemudian klik tombol print.
Nilai transaksi ekonomi atau NTE kelompok tani hutan merupakan fitur baru pada aplikasi Simluh. NTE merupakan suatu cara pengukuran sumbangsih aktivitas usaha kelompok tani hutan terhadap pendapatan negara, khususnya pada sektor kehutanan. Penghitungan NTE dilakukan terhadap penjumlahan omset usaha seluruh KTH. Tahapan penggunaan fitur NTE. Yang pertama, buka browser Anda. Disarankan menggunakan browser Google Chrome. Kemudian, masukkan alamat Simluh yaitu simluh.bp2sdm.menlhk.go.id. Selanjutnya, login ke aplikasi Simluh. Masukkan username dan password Anda. Kemudian klik sign in. Di sini kami menggunakan user dan password Penyuluh Kehutanan Jawa Barat, Wina Kurnia Sejati sebagai contoh. Setelah berhasil login ke dalam aplikasi, tampilan pertama pada halaman user penyuluh adalah halaman beranda. Pada menu beranda terdapat data penyuluh, KTH binaan, PKSM binaan, menu NTE, laporan BOP, dan edit akun. Menu NTE merupakan fitur baru untuk pengukuran nilai transaksi ekonomi KTH. Untuk menginput data NTE KTH, klik menu NTE. Untuk panduan dan petunjuk cara pengisian NTE bisa di-download di sini ya. Apabila data KTH binaan belum ada, user penyuluh dapat menambahkan terlebih dahulu data KTH binaan dengan cara klik di sini. Kemudian, cari nama KTH yang dimaksud. Contohnya, kita menambahkan KTH Tani Makmur, Desa Cikurutuk, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi. Lalu, klik tambahkan. Selanjutnya, KTH yang baru ditambahkan tadi sudah muncul sebagai KTH binaan kita. Untuk menginput data NTE, klik nama KTH yang akan kita input. Sebagai contoh, kita akan menginput data KTH Tani Makmur. Lalu akan muncul halaman ini. Pertama, pilih tahun input NTE. Sesuaikan dengan NTE tahun berapa yang akan dimasukkan. Sebagai contoh, kita akan menginput NTE tahun 2022, maka kita klik tahun 2022. Selanjutnya, pilih jenis produksi. Jenis produksi ini berisi barang dan jasa komoditas usaha KTH. Untuk menentukan komoditas yang Anda maksud, termasuk ke dalam kategori barang atau jasa mana, dapat dilihat pada file PDF katalog jenis barang atau jasa untuk penghitungan NTE. Jenis produksi yang pertama dimasukkan untuk KTH Tani Makmur adalah madu. Jumlah penjualan 300 kg dan omset 30 juta, lalu klik simpan. Untuk menambahkan jenis produk lainnya, klik tanda plus. Selanjutnya, lagi jenis produksi sebagai contoh setup lebah madu. Jumlah penjualan 150 setup dan omset 15 juta. Lalu klik simpan. Lalu klik tanda plus lagi. Masukkan lagi jenis produksi. Sebagai contoh, KTH ini menghasilkan produk turunan susu kambing. Jumlah penjualan 300 liter per tahun dan omset 3 juta. Lalu klik simpan. Kemudian klik tanda plus lagi. Masukkan lagi jenis produksi sebagai contoh. KTH ini memproduksi bibit sejumlah penjualan 5.000 batang per tahun dengan omset 10 juta, lalu klik simpan.
Secara otomatis akan terakumulasi bahwa NTE KTH Tani Makmur sebesar 58 juta rupiah. Pada tabel aksi terdapat 2 tombol. Tombol pensil berfungsi untuk mengedit data NTE yang sudah diinputkan, dan tombol hapus keranjang berfungsi untuk menghapus data yang sudah diinput. Lakukan langkah-langkah penginputan tersebut di atas terhadap KTH binaan lainnya. Demikian video tutorial penginputan data nilai transaksi ekonomi kelompok tani hutan pada aplikasi Simluh. Semoga mempermudah proses penginputan NTE KTH binaan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Penyuluh hebat, masyarakat sejahtera, hutan dan lingkungan terjaga.